Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk, Pak. Ya, makasih, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Jadi gini, Mbak. Saya tuh 6 bulan ke depan ada kebutuhan impor, di mana nanti pembayarannya pakai US dollar. Saya khawatir 6 bulan ke depan kursnya bakalan naik. Bapak nggak perlu khawatir. Saat ini, bank kami sudah memiliki produk untuk melindungi kebutuhan falas Bapak terhadap fluktuasi nilai tukar, yaitu instrumen lindung nilai syariah. Kalau boleh tahu detailnya kayak gimana ya, Mbak? Hedging syariah atau lindung nilai syariah adalah cara atau teknik untuk mengurangi resiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi akibat adanya pergerakan naik turunnya nilai tukar yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Nasabah-nasabah Bank Umum Syariah atau yang disingkat BUS dan unit usaha syariah atau yang disingkat UUS dapat melakukan transaksi lindung nilai syariah untuk memitigasi resiko nilai tukar atas kebutuhan falasnya. Seperti misalnya, nasabah dari pelaku individu, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan travel haji dan umroh, dan juga nasabah bank syariah lainnya. Transaksi lindung nilai syariah juga dapat dilakukan antar bank dalam pasar falas berdasarkan prinsip syariah. BUS dan UUS dapat mengajukan transaksi lindung nilai syariah antar bank ke BUS dan UUS lainnya, atau bisa juga mengajukan ke bank umum konvensional. Tapi, bank umum konvensional tidak dapat mengajukan transaksi lindung nilai syariah ke BUS atau UUS. Skema transaksi lindung nilai syariah tentunya dilakukan dengan merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI melalui mekanisme yang disebut dengan Forward Agreement. Yang dimaksud dengan hedging syariah adalah at-tahawud al-islami, yaitu upaya untuk melakukan satu transaksi guna melindungi nilai dari mata uang kita karena tujuan investasi atau tujuan ada keperluan pembayaran di waktu yang akan datang, sehingga kita terbebas dari eksposur perubahan nilai mata uang. Nah, dalam syariah halnya disebut dengan al-mu'adat li'aqdi as-sarfi al-fawri fil mustaqbal, yaitu adalah satu bentuk komitmen atau wa'ad untuk melakukan satu transaksi pada waktu yang akan datang, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan yang akan datang, tetapi kita mensepakatinya hari ini. Apakah ini menyalahi syariah? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan itu, yang sangat diperlukan itu adalah terjadi kontrak secara spot. Artinya kontraknya harus tunai dan segera. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit, bahwa jikalau terjadi pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, gandrum dengan gandrum, demikian juga kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, yaitu adalah komoditas yang disebut dengan komoditas ribawi, harus sama dan semisal serta tunai. Nah, tetapi jikalau berbeda, seperti rupiah dengan yen, seperti rupiah dengan dolar, itu bisa berbeda selama tunai. Jadi tidak boleh ada jeda. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 2 tahap. Yang pertama pada bulan Januari itu adalah komitmen untuk melakukan transaksi, yaitu berbuat janji. Nah, sementara pada tanggal 30 Maret itu terjadi delivery-nya. Jadi pada akhirnya kontrak hedging itu adalah spot juga gitu loh. Dilihat pada tanggal 31 Maret. Nah, tetapi disepakatinya pada tanggal 1 Januari. Hedging syariah itu diperkenankan karena apa? Karena untuk memitigasi resiko. Misalnya ada travel company atau ada perusahaan ekspor impor, dia membutuhkan dolar 3 bulan lagi. Nah, jikalau dia menunggu dolar naik turun, ada exposure yang dihadapinya. Nah, dengan adanya proses hedging ini, 3 bulan kemudian sudah terukur berapa yang harus dibayar. Nah, di sini ada 2 jenis hedging. Ada disebut dengan simple hedging, ada disebut dengan complex hedging. Ada yang disebut dengan at-tahawud al-basit, ada yang disebut dengan at-tahawud al-murakkab. Apa yang dimaksud dengan tahawud al-basit atau simple hedging? Yaitu terjadi kontrak sekarang pada bulan Januari, kemudian terjadi delivery pada bulan Maret. Nah, sementara complex hedging, pada bulan Januari terjadi transaksi pertama, kemudian terjadi komitmen untuk melakukan forward pada bulan Maret,
Dan yang ketiga, pada bulan Maret terjadi delivery. Dewan Syariah Nasional MUI juga sudah memberikan fatwa nomor 96 tahun 2015 tentang hedging syariah ini, di mana semuanya diatur dan semuanya ada dalam satu bingkai yang menenangkan. Dan alhamdulillah Bank Indonesia sekarang memfasilitasi skema ini dan nasabah bisa datang ke Bank Syariah. Nanti Bank Syariah bisa melakukannya pada tahap kedua dengan Bank Indonesia. BUS dan UUS melakukan upaya untuk memitigasi resiko atas transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh nasabah. BUS dan UUS mencari outlet lindung nilai dari sesama bank, sehingga mampu mendorong pendalaman pasar uang. Saat jumlah lindung nilai yang diminta nasabah cukup besar dan tidak mampu diakomodir oleh transaksi antar bank, maka BUS dan UUS dapat memanfaatkan transaksi lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia mengembangkan instrumen lindung nilai berdasarkan prinsip syariah dalam upaya memitigasi resiko pergerakan nilai tukar rupiah dengan merujuk pada fatwa DSN MUI. Transaksi swap lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh BUS dan UUS yang memenuhi persyaratan. Transaksi swap lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia merupakan transaksi swap beli bank kepada Bank Indonesia. Dalam melakukan transaksi swap lindung nilai syariah ini, BUS dan UUS wajib menginformasikan underlying transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah sudah dapat melakukan transaksi lindung nilai syariah ke Bank Indonesia melalui instrumen yang baru diluncurkan pada akhir tahun 2022. Info dan ketentuan lebih lanjut dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur terbaru tentang transaksi swap lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia.